Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh-soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Maka mari kita awali pembelajaran kita selalu dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin. Pada pekan kemarin kita telah membahas IPA mengenai pubertas. Nah, pada kali ini kita juga akan membahas masih seputar pubertas. Namun, pada kesempatan kali ini kita lebih melihat perbedaan di mana ciri-ciri ketika masa anak-anak dan ciri-ciri ketika mengalami masa pubertas. Nah, di sini kalian bisa melihat ada gambar pada layar yaitu anak laki-laki. Nah, tentunya ini ciri-ciri yang terjadi pada masa anak-anak. Sebagai pengingat tahapan fase perkembangan manusia dan pertumbuhannya, yang pertama yaitu masa bayi dan balita, yang kedua masa anak-anak, yang ketiga masa remaja, dan yang keempat masa dewasa, serta yang terakhir masa lansia. Nah, masa anak-anak ini merupakan masa lanjutan dari masa balita yang biasanya terjadi pada usia 5-11 tahun. Dan di sini ditandai dengan pertumbuhan fisiknya yang mulai meningkat, seperti terjadinya penambahan tinggi dan berat badan, serta perkembangan koordinasi otot-otot dan kemampuan mental. Dalam artian, pada usia ini terjadi kematangan emosi dan kemampuan untuk bergaul dengan orang lain. Namun, ketika kalian mengalami masa pubertas pada usia 11 tahun atau pada usia 10 tahun mungkin, itu berarti kalian juga sudah bukan berada pada masa anak-anak, melainkan kalian sudah memasuki masa pubertas dan sudah menginjak masa remaja. Kenapa demikian? Karena tentunya perkembangan organ tubuh kalian, terutama di organ reproduksinya, sudah matang. Ya, jadi sudah bukan lagi berada pada masa anak-anak. Coba kita perhatikan perbedaan ciri-ciri pada masa anak-anak. Yang pertama tentunya kalau anak laki-laki bisa terlihat juga dari suara, dimana ketika masih anak-anak tentunya kalian memiliki suara yang nyaring. Lalu kalian juga belum tumbuh jakun, belum mempunyai rambut-rambut halus atau belum tumbuh rambut-rambut halusnya di sekitar tubuh, baik itu di tubuh maupun di kemaluan. Dan juga karena kalian belum memproduksi hormon yang berlebih sehingga kulit berminyak, maka belum tumbuh jerawat. Nah, ini biasanya pada masa anak-anak. Dan hal yang paling mendasar, karena pada masa anak-anak organ reproduksinya belum terjadi perubahan secara matang, maka tentunya kalian belum mengalami mimpi basah. Berbeda ketika kalian telah memasuki masa pubertas, yang biasanya sebenarnya masa pubertas ini terjadi pada masa remaja. Karena terlihat jelas dari perubahan fisik dan terjadi perkembangan organ tubuh
salah satunya di organ reproduksi. Nah, ketika organ reproduksinya telah matang, kalau pada anak laki-laki tentunya akan mulai mengalami mimpi basah. Nah, ketika kalian mulai mengalami mimpi basah, walaupun kalian usianya masih 11 tahun, berarti kalian sudah menginjak masa pubertas yang ada di masa remaja. Lalu mulai tumbuh jerawat, karena tentunya tubuh kita memproduksi hormon secara berlebih, kulit pun menjadi berminyak. Lalu suara. Dari suara anak laki akan terlihat perbedaannya. Ketika masa anak-anak, suaranya nyaring. Ketika masa pubertas, kalian suaranya akan berubah menjadi lebih besar dan berat. Lalu juga jakunnya akan mulai tumbuh. Dan akan mulai tumbuh juga rambut-rambut halus di sekitar tubuhnya dan kemaluannya. Jadi bisa terlihat ya dari ciri-ciri fisiknya saja ketika masa anak-anak dan masa pubertas itu berbeda. Selanjutnya juga pada masa anak-anak perempuan. Ciri-cirinya juga akan berbeda. Yang pertama bisa kalian lihat tentunya payudaranya belum terbentuk, belum tumbuh rambut halus di sekitar tubuhnya dan kemaluannya, dan pinggulnya juga belum membesar. Bahkan juga belum ada jerawat, dan tentunya hal yang paling mendasar yaitu belum terjadinya menstruasi. Nah, ini ciri-ciri bahwa perempuan tersebut masih berada pada masa anak-anak. Sementara ketika kalian mungkin umur 9 tahun atau 10 tahun telah mengalami perubahan fisik seperti ini, maka kalian sudah bukan berada pada fase anak-anak, melainkan sudah memasuki masa pubertas. Yang biasanya ditandai hal yang paling mendasar yaitu menstruasi atau haid. Lalu kulitnya mulai berminyak sehingga tumbuh jerawat. Payudaranya pun mulai terbentuk, tumbuh rambut halus di sekitar tubuhnya, dan juga pinggulnya membesar. Nah, ketika kalian telah mengalami ciri-ciri seperti ini pada usia kalian yaitu 11, maka kalian sudah berada pada masa pubertas. Apa yang membedakan kenapa setiap orang berbeda-beda? Tentunya ini dipengaruhi dari hormon yang ada di dalam tubuhnya. Ketika hormon tersebut telah matang, maka pada usia tersebut kalian sudah lagi bukan berada pada masa yang seharusnya anak-anak, melainkan masa pubertas. Nah, bagi kalian yang telah mengalami ciri-ciri masa pubertas atau telah memasuki masa pubertas, baik itu pada anak laki-laki maupun pada anak perempuan, hal ini berarti kalian telah mempunyai tanggung jawab terhadap diri kalian. Dan salah satu tanggung jawabnya yaitu menjaga kesucian diri. Dengan cara apa? Ketika kalian telah mengalami ciri-ciri yang utama atau ciri primer pada masa pubertas, yaitu mimpi basah dan menstruasi, maka setelah selesai kalian harus melakukan mandi wajib. Hal ini tentunya berfungsi untuk mensucikan diri kembali dari kotoran. Jadi mimpi basah, menstruasi atau darah kotor itu termasuk kotoran. Maka kita perlu mensucikan diri kita lagi, membersihkan diri kita lagi. Dan dalam ajaran Islam itu setelahnya harus mandi wajib. Nah, berikut ini langkah-langkah atau tata cara bagaimana kita melakukan mandi wajib. Pertama, disunahkan menghadap kiblat. Yang kedua, kita niatkan bahwa kita mau mandi wajib. Yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Yang keempat, mencuci kemaluan dan dubur dengan tangan kiri hingga bersih. Yang kelima, mencuci telapak tangan hingga bersih. Yang keenam, berwudu. Nah nih,
Jangan lupa kita harus tahu tata cara mandi wajib ya. Setelah berwudu, kita membasahi sela-sela rambut dengan jari-jari tangan hingga kulit kepala basah. Jadi basahin rambutnya sampai ke kulit kepala. Lalu menyiram kepala sebanyak 3 kali dan kemudian menyiram dari kepala ke seluruh tubuh dan kemudian membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki. Ini tata cara mandi wajib. Jadi kalau kalian sudah mengalami masa pubertas, kalian juga sudah mulai harus tahu bagaimana cara menyikapinya. Ketika kalian telah mengalami perubahan-perubahan fisik yang dapat kalian lihat, terutama yang paling primer yaitu menstruasi atau mimpi basah, maka itu berarti kalian telah menginjak masa pubertas walaupun usia kalian mungkin masih 10, masih 11 tahun. Nah, ketika sudah masuk ke masa pubertas, berarti kalian harus sudah mulai belajar bertanggung jawab terutama terhadap diri kalian sendiri. Baik itu mungkin urusan sekolah, belajarnya, ya sudah mulai bisa. Ketika kalian telah memasuki masa pubertas, walaupun mungkin pada kalian umurnya ada yang masih 10 tahun, 11 tahun, namun telah mengalami perubahan tersebut, berarti kalian sudah bukan berada pada masa anak-anak. Dan di sini kalian sudah masuk masa pubertas, maka kalian sudah harus belajar untuk bertanggung jawab, terutama terhadap diri kalian dalam artian seperti tugas-tugas sekolah. Jadi ada PR, ada latihan soal, kalian sudah harus bertanggung jawab untuk mengerjakannya. Ya. Karena kalian sudah memasuki masa pubertas. Jadi sudah mulai belajar untuk mandiri. Sudah mulai belajar untuk mengatur waktu kalian sendiri, mengatur kegiatan kalian. Karena kalian sudah berada pada masa pubertas. Begitu juga dalam sholat. Ketika kalian sudah memasuki masa pubertas, maka ketika kalian tidak melaksanakannya saja, itu sudah menjadi tanggungan kalian. Dosanya sudah menjadi tanggungan kalian. Maka ketika sudah beranjak, kalian sudah harus mulai belajar untuk mengatur waktu, belajar untuk mengatur kegiatan, belajar untuk bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya, baik itu di rumah maupun di sekolah. Nah, secara garis besar atau secara rincinya, perbedaan masa anak-anak maupun masa pubertas bisa kalian lihat pada layar berikut ini. Ini untuk laki-laki, perubahan masa anak-anak dan masa pubertasnya, suara nyaring menjadi berat, belum tumbuh jakun jadi mulai tumbuh jakun, belum tumbuh rambut-rambut halus di sekitar tubuhnya, dan ketika pubertas mulai tumbuh. Yang tadinya anak-anak belum berjerawat, ketika masa pubertas mulai berjerawat. Dan sementara untuk perempuan bisa dilihat seperti ini. Selain yang tadi telah disebutkan tentunya ketika masa anak-anak belum mengalami mimpi basah, maka masa pubertas kalian mulai mengalami mimpi basah. Begitu juga pada perempuan ketika masa anak-anak belum mengalami menstruasi atau haid, ketika pubertas kalian sudah mulai mengalami menstruasi atau haid. Ya, lalu bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan, baik itu kesehatan juga tingkah laku? Yang pertama tentunya kalian harus melakukan pola hidup sehat. Apa itu pola hidup sehat? Pola hidup sehat itu meliputi kebiasaan makan makanan yang sehat dan bergizi seimbang, istirahat yang cukup,
dan berolahraga secara teratur. Karena remaja mengalami pertumbuhan tubuh yang sangat cepat, sehingga membutuhkan tentunya makanan bergizi untuk memenuhi kebutuhan energi dan pertumbuhan tubuhnya. Selain itu juga makanan seperti sayur dan buah-buahan juga dapat mencegah timbulnya penyakit. Istirahat. Nah, istirahat yang cukup juga menjadi faktor penting bagi kesehatan. Karena tentunya kurang istirahat, terutama tidur, apalagi tidurnya sering malam-malam ya, sampai begadang mungkin. Nah, itu akan membuat kekebalan tubuhnya menurun, sehingga kita akan mudah sakit. Tapi Bu, saya tidak gampang sakit tuh walaupun sering begadang. Nah, dampaknya bukan hari ini berarti. Dampaknya di kemudian hari. Nah, jangan sampai kita akhirnya ketika beranjak dewasa, atau nantinya kita mengalami penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Maka dari sekarang kita jaga kesehatan kita atau pola hidup sehat kita. Dan tentunya juga bisa diiringi dengan olahraga secara teratur yang membuat tubuhnya juga menjadi lebih bugar dan sehat. Karena olahraga juga dapat mendukung pertumbuhan tubuh pada masa pubertas. Yang kedua, kalian tentunya harus menjaga kebersihan tubuh. Di mana tubuhnya ketika sudah memasuki masa pubertas akan menghasilkan lebih banyak keringat. Dan ini akan menimbulkan bau badan dan penyakit jika tidak disertai dengan upaya menjaga kebersihan tubuh. Sebagai contoh, mandi 2 kali sehari, serta memakai pakaian bersih yang dapat menyerap keringat. Jangan sampai ketika kita sudah mengalami masa pubertas, kita hanya mau mandi 1 kali, terutama ketika kalian libur sekolah. Jadi mandinya hanya sore atau siang. Nah, jangan. Karena kita sudah mengalami masa pubertas, tentunya hormon tubuh kita dalam hal keringat akan lebih banyak. Jadi harus dijaga kebersihannya juga. Selain itu, perubahan hormon pada masa pubertas menyebabkan wajah dan rambut lebih berminyak. Sehingga kalau kita tidak mandi 2 kali sehari, kita tidak membersihkan tubuh 2 kali sehari, kita tidak menjaga kebersihan wajah kita dan rambut kita, maka juga akan muncul jerawat dan ketombe. Jadi juga harus mencuci muka dan keramas secara teratur. Nah, kalau dalam agama Islam mencuci muka sudah dilakukan sebenarnya 5 kali ketika waktu sholat. Ada membasuh muka. Nah, maka kita mulai perbaiki juga wudhu kita. Kita mulai perbaiki wudhu kita yang benar. Ya, caranya yang benar mengikuti yang telah diajarkan. Selain terhadap kesehatan, nah untuk tingkah lakunya, cara menjaga kalian, yaitu tentunya kalian harus membentengi diri dengan ilmu agama. Karena ketika kalian sudah mengalami masa pubertas, selain kalian berubah dalam ciri-ciri tubuh, kalian juga mengalami perubahan emosi. Dan biasanya ketika kalian berada pada masa pubertas atau masa remaja ini, kalian sedang dalam masa penyesuaian diri dan sangat mudah terpengaruh lingkungan. Oleh karena itu, bentengilah diri kalian dengan ilmu agama, agar kalian tentunya terhindar dari perbuatan yang terlarang dan berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Sebagai contoh sederhana, tentunya ketika kalian sudah mengalami masa pubertas, kalian akan mulai tertarik pada lawan jenis. Nah, kalian harus membentengi diri dengan ilmu agama. Di dalam ilmu agama, terutama agama Islam, kalian telah diajarkan bahwa ketika kalian menyukai lawan jenis, maka tundukkanlah pandangan kalian. Dalam artian, kalian bersyukur memang telah diberikan anugerah Allah untuk bisa menyukai lawan jenis.
berarti kalian itu normal. Namun kalian jangan mengumbarnya. Mengumbarnya seperti apa? Mengajak pacaran. Nah, sementara ketika kalian mengajak pacaran, itu berarti kalau dalam agama kalian mendekati dosa besar. Nah, jangan sampai, sehingga disinilah cara menjaga tingkah laku kita, tentunya dengan bentengi diri dengan ilmu agama. Perbanyak mendengarkan kajian-kajian tentang kehidupan kita, tingkah laku kita bagaimana di kehidupan masyarakat. Semua diajarkan di dalam agama. Ya. Jadi yang pertama, yang paling utama, bentengilah diri dengan ilmu agama. Yang kedua, memilih teman yang baik. Jadi ketika kalian masuki masa pubertas, pilihlah teman yang baik. Tinggalkan teman yang mengajak atau memberikan pengaruh yang kurang baik kepada kita. Nah, dalam ilmu agama juga diajarkan, agama Islam juga diajarkan, telah mengajarkan, pilihlah teman yang baik. Di dalam agama juga telah diibaratkan ketika kalian memilih teman yang baik, maka kalian juga akan terpengaruh untuk ke dalam kebaikan. Ibaratnya, ketika kalian berteman dengan tukang parfum, maka kalian juga akan ikut terkena wanginya. Gitu ya. Sementara ketika kalian berteman dengan pandai besi, kalian tentu juga akan terkena percikan apinya. Itu ibaratnya. Jadi sama halnya, dalam artian ketika kita memilih teman yang kurang baik, maka kita juga akan terbawa ke arah-arah yang tidak baik. Maka pilihlah orang-orang yang baik, yang soleh. Nah, semoga kalian dikumpulkan dengan teman-teman yang baik, yang soleh. Lalu cara menjaga tingkah laku kita juga dengan melakukan hobi-hobi dan aktivitas yang positif. Misalnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Di sekolah ada ekstrakurikuler atau ekskul tahfiz, tahsin. Nah, ikuti gitu ya. Terus ada ekskul bahasa Inggris, ikuti. Gitu. Jadi lakukanlah aktivitas yang positif. Lalu juga mematuhi nasihat orang tua. Jadi misalnya orang tua berkata jangan pulang terlalu malam, jangan pulang lebih dari jam 6 sore ya. Maka patuhilah nasihat orang tua kita. Itu jangan dilanggar, karena itu juga merupakan cara kita menjaga diri kita, menjaga tingkah laku kita gitu ya. Jadi selalu mematuhi nasihat orang tua. Demikianlah tadi pemaparan materi hari ini. Semoga kalian semua dapat memahaminya dengan baik, dapat mengerti dengan baik. Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan latihan soal yang ada di buku paket tema F, ya, 6F, yaitu menuju masyarakat sehat. Nah, di halaman 109, nomor 1 sampai 4 dikerjakan. Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, raih prestasi, jadi anak hebat, sukses di dunia dan akhirat. Bismillah, kita pasti bisa. Sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.